Halo semuanya, kembali lagi di channel Trasya Fareli. Terima kasih karena kamu telah klik video ini. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, jangan lupa ya, link di description box di bawah. Oke, selamat menonton! Nah, topik pembahasan di part 2 ini aku akan full membahas tentang inersia. Gimana caranya ngafalin rumus inersia, apa perbedaannya? Oke, kita langsung bahas secara full aja ya. Untuk yang merasa kurang cocok temponya, boleh di setting speed videonya ya. Let's go! Oh iya, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Nah, sekarang aku akan mulai. Pertama dari simbolnya dulu. Momen inersia ini memiliki simbol seperti satuan besaran fisika yang lainnya, yaitu I besar. Nah, seperti ini. Pengertiannya yang paling simpel adalah ukuran kelembaman, ya. Ukuran kelembaman suatu benda saat benda ini berotasi. Nah, ini namanya inersia. Oke, hanya berotasi ya. Terus kalau kelembaman ini apa? Kelembaman ini adalah suatu usaha, suatu benda dalam mempertahankan kedudukan atau posisinya, gitu. Jadi secara kalimat ini mempertahankan kedudukan pada suatu benda, gitu. Jadi usaha si benda ini supaya dia tetap diam, bergerak dengan kecepatan yang tetap, gitu. Nah, kemudian rumusnya untuk inersia secara umum ini adalah ketetapan atau K dikali mr kuadrat. Ini untuk benda tegar. Nah, oke, ini teksnya agak error sebentar ya. Jika massa besar atau semakin besar si massa itu, oke, kecoret lagi, mohon maaf. Jika massa semakin besar, ini ya, maka atau sama dengan inersia juga makin besar. Sesuai dengan rumusnya, mereka ini sebanding. Jadi kalau si massa makin besar, si inersia juga makin besar. Nah, benda ini akibatnya apa? Karena inersia makin gede, sehingga benda ini lebih sulit untuk berhenti atau berubah posisi atau kedudukan, gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa inersia termasuk besaran skalar sehingga tidak punya arah ya. Oke, sekarang kita masuk ke teorema sumbu sejajar. Jadi kalau kita ngomongin inersia suatu benda, terutama benda tegar, ada namanya teorema sumbu sejajar. Nah, apa ini? Jadi, sebentar saya tulis dulu. Oke, teorema sumbu sejajar ini terjadi ketika atau apabila inersia ini tidak pada poros yang ditentukan atau sesuai dengan ketentuan. Nanti kita bahas ya di menit selanjutnya. Jadi intinya tidak sesuai poros ketentuan atau terjadi pergeseran. Itu ada typo ya, pergeseran. Oke, nah rumusnya ini inersianya adalah inersia poros atau inersia pusat massa atau inersia awal ditambah md kuadrat. Nah, m ini massa, d ini apa? D ini adalah jarak pergeseran atau jarak gesernya si poros baru dari poros awalnya. Misalnya nih, batang porosnya di tengah. Nah, tiba-tiba kita pindahin ke titik itu. Nah, maka ada namanya jarak D, gitu ya. Ya, sebelum bahas lebih jauh, kalau inersia batang poros di tengah itu 1/12 ml kuadrat. Nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, aku hapus dulu ya gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Aku pengen bahas satu lagi tentang inersia. Nah, kadang tuh ada kalanya soal, terutama benda partikel ya, ada lebih dari satu benda atau satu massa gitu. Entah benda partikel atau benda tegar, tapi seringnya ini benda partikel ya. Nah, untuk inersianya itu cukup dijumlahkan semuanya. Oke? Jadi MIRI kuadrat. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi cukup dijumlahkan saja. Ini di awal-awal kita belajar bab 1 ini biasanya
ada soal yang ada koordinat sumbu XY terus ada partikelnya 4 gitu. Nah, ada di situ. Oke. Lanjut untuk momen inersia. Ini kan ada banyak benda tegar yang ditentukan secara umum gitu ya. Nah, pertama aku bahas dulu yang silinder. Silinder ini ada 2. Ada namanya silinder pejal. Maaf, ada 3 ya. Yang pertama silinder pejal. Nah, itu R atau jari-jari. Inersianya adalah 1/2 mr². Nah, yang kedua silinder berongga, tapi rongganya tebal. Jadi silinder berongga tebal. Seperti ini gambarnya. Bayangin aja kotak tisu. Jadi ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Nah, ini R1. Kalau sedangkan dari tengah ke ujung itu R2. Oke. Nah, kemudian ini inersianya 1/2 juga M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga silinder berongga tapi tipis. Ya, jadi silinder berongga dindingnya tipis gitu. Nah, ini hitungnya gimana? Ini sama kayak benda partikel ya. Nah, ini karena tipis kita anggap R-nya cuma 1. Jadi inersianya mr² gitu. Oke, untuk silinder tuntas ya. Nah, sekarang lanjut. Aku akan bahas batang atau bola. Bola dulu ya. Bola pejal. Misalnya ada bola. Oke, tidak bulat ya kawan. Oke, seperti itu saja. Terus ada jari-jari ya, R. Inersianya adalah 2/5 mr². Ingat, pejal 2/5. Terus kalau bola berongga gimana? Bola berongga ini contohnya bola plastik. Itu contoh bola berongga menurutku ya. Nah, seperti ini. Nah, dia itu kayak ada rongganya. Maaf ya, gambarnya kurang rapi karena ini manual dan aku nggak bisa gambar. Semoga bisa dibayangkan. Jadi ini kayak dalamnya gitu. Terus dari tengah ke ujung itu adalah jari-jari. Nah, inersianya 2/3. Jadi tadi 2/5, ini 2/3 gitu. Bola cuma ada 2. Lanjut ke batang. Ini aku paling suka batang karena gampang dihafal gitu. Jadi yang pertama, ingat ini batang silinder ya. Yang pertama batang silinder jika porosnya di pusat. Maksudnya porosnya di tengah. Oke. Aku gambar seperti batang rokok ya gampangnya. Nah, porosnya di situ. Inersianya 1/12 ml². Dengan L besar ini adalah panjang si batang dari ujung ke ujung. Kemudian untuk batang silinder, tapi porosnya nggak di pusat, melainkan di ujung. Nah, entah ujung kiri, entah ujung kanan, bebas. Yang penting di ujung ya. Oke, kita gambar. Oke, tidak rapi ya. Kita ulangi. Ya ampun, susah banget ya gambar ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, porosnya di ujung, berarti boleh di sini atau boleh juga di kanannya. Nah, rumusnya adalah 1/3 ml². Ingat, L ini adalah panjang keseluruhan si batang. Ya. Kemudian terakhir ini ada namanya pelat. Pelat segi 4. Nah, bukan pelet tapi pelat. Oke. Yang ke-8 berarti benda ke-8. Pelat segi 4 jika porosnya ini sepanjang tepi. Nah, tepi apa nih? Nah, pelat segi 4 ini kita anggap bisa persegi, bisa persegi panjang dan sebagainya. Jadi di sini aku klasifikasikan secara umum. Nah, sepanjang tepi berarti di situ. Nah, kemudian ada sisi A, sisi B. Nah, nanti inersianya berapa? Oke, ini tulis dulu porosnya tegak lurus pusat. Nah, aku gambar yang kedua dulu ya. Ini kalau pelat segi 4 porosnya tegak lurus dengan pusat. Maka gini kan, ini bentuknya kayak pintu sih ya. Kalau menurut aku. Maksudnya ini kan oke, ini tidak rapi kawan. Kita ulangi.
seperti ini aja ya. Kita balikkan arahnya biar lebih bagus. Ini kan lucu ya. Nah, seperti ini kawan. Kelihatannya bagus juga. Nah, dia titiknya kan di tengah. Nah, dia tuh tegak lurus dengan si pusat masanya itu loh. Nah, kemudian inersia yang tadi ya, sepertiga MA kuadrat, bukan MB kuadrat ini. Terus kalau yang kedua, ini tegak lurus 1/12 dikali M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau misalnya porosnya sejajar dengan bidang. Nah, tadi kan dia tegak lurus ya, seperti itu. Kalau misalnya sejajar, nanti dia akan seperti ini porosnya. Nah, jadi dia memutarnya seperti itu. Nah, ini sisi A, ini B, jangan lupa kan itu. Nah, kemudian inersianya adalah 1/12 MA kuadrat, gitu ya. Oke, semoga part inersia ini membantu teman-teman dalam menghafal rumus-rumus inersia dengan konstanta atau ketetapan yang berbeda. Jangan lupa untuk nonton part selanjutnya, yaitu part 3. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!